Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesa Putrisana. Saya akan menjelaskan tentang buletin yang saya bikin yang berjudul Inovasi Digital Pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Transformasi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik. Perkembangan teknologi di informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dan cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Digitalisasi proses pemerintahan bukan hanya mengingatkan efisiensi, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik. Melalui pemanfaatan TIK, pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan tepat sasaran. Peran TIK dalam pemerintah. Peran TIK dalam pemerintah sering dikenal sebagai istilah e-government. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses administrasi, pengambilan keputusan, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, serta antar instansi pemerintah. Beberapa manfaat utama TIK dalam pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, efisiensi administrasi atau proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis dan terintegrasi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan data digital membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat. TIK dalam pelayanan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, TIK berperan penting dalam menciptakan layanan yang cepat, mudah, dan inklusif. Contoh penerapannya meliputi layanan daring, online service seperti pembuatan dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan pembayaran pajak. Aplikasi mobile, layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Sistem pengaduan masyarakat digital yang memfasilitasi partisipasi warga dalam pengawasan layanan. Transformasi digital layanan publik adalah proses perubahan menyeluruh dalam penyelenggaraan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transportasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, regulasi, struktur organisasi, dan pola pikir aparatur pemerintah. Transformasi digital berbeda dengan sekadar digitalisasi. Digitalisasi yaitu mengubah proses manual menjadi digital, misalnya formulir online. Transformasi digital adalah merubah proses bisnis agar lebih sederhana, terintegrasi, dan berfokus pada pengguna masyarakat. Transformasi kini menjadi kebutuhan mendesak karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. 2. Perkembangan teknologi seperti internet, mobile apps, big data, AI, and cloud computing. Yang ketiga, masalah birokrasi klasik seperti prosedur panjang, tumpang tindih layanan, dan rendahnya transparansi. Yang keempat, krisis dan situasi darurat, misalnya pandemi COVID-19 yang menuntut layanan jarak jauh. Yang kelima, persaingan global, di mana kualitas layanan publik memengaruhi daya saing negara. Tujuan transformasi digital layanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya operasional pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mencegah praktik korupsi dan pungli, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, dan responsif. Prinsip dari transformasi digital layanan publik itu yang pertama, berorientasi pada pengguna user-centric. Layanan dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kenyamanan birokrasi. Yang kedua, integrasi layanan, data dan sistem antarinstansi saling terhubung atau tidak silo. Yang ketiga, sederhana dan mudah digunakan, antar muka, layanan harus ramah pengguna. Yang keempat, keamanan dan perlindungan data, menjamin privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Yang kelima, inklusivitas, layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan. Yang keenam, keberlanjutan sistem digital dapat dikembangkan dan digunakan dalam jangka panjang.
Bentuk dan contoh transformasi digital layanan publik. Beberapa bentuk penerapan transformasi digital antara lain layanan administrasi digital, pembuatan KTP, KK, dan akta secara online, perizinan usaha melalui sistem terintegrasi OSS, pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, pemerintah elektronik, e-government, portal layanan terpadu satu pintu, sistem surat menyurat elektronik, arsip digital, dan tanda tangan elektronik. Pemanfaatan data dan teknologi cerdas, big data untuk perencanaan kebijakan publik, AI untuk chatbot layanan masyarakat, dashboard kinerja dan pengaduan publik. Partisipasi publik digital, aplikasi pengaduan masyarakat, konsultasi publik secara daring, media sosial sebagai kanal komunikasi pemerintah. Manfaat transportasi digital layanan publik. Bagi masyarakat, akses layanan 24/7 tanpa harus datang ke kantor. Proses lebih cepat dan transparan, biaya dan waktu lebih hemat, kapasitas layanan yang lebih jelas. Bagi pemerintah, efisiensi anggaran dan SDM, data yang lebih akurat untuk mengambil keputusan peningkatan kinerja aparatur, citra pemerintah yang lebih modern dan profesional. Tantangan transformasi digital. Meskipun memiliki banyak manfaat, transformasi digital juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kesenjangan digital, akses internet dan literasi digital. Yang kedua, resistensi perubahan dari aparatur. Yang ketiga, keterbatasan SDM digital. Yang keempat, keamanan siber dan perlindungan data. Yang kelima, regulasi yang belum adaptif. Yang keenam, kurangnya integrasi antar instansi. Untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif diperlukan yang pertama, komitmen pimpinan dan kebijakan yang jelas. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur. Yang ketiga, penyederhanaan proses bisnis. Yang keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademis, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Transformasi digital dalam layanan publik merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, dan budaya kerja yang inovatif. Dengan transformasi digital yang tepat, layanan publik dapat menjadi lebih baik, merata, dan berkeadilan. Inovasi digital masyarakat adalah pemanfaatan teknologi digital secara kreatif dan solutif oleh masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik. Inovasi ini tidak selalu berasal dari pemerintah atau perusahaan besar, tapi juga dari komunitas, UMKM, individu, dan organisasi sosial. Inovasi digital masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan nilai sosial melalui teknologi. Inovasi digital masyarakat berkembang karena kemajuan teknologi, internet, smartphone, aplikasi, kebutuhan akan solusi cepat dan murah, keterbatasan layanan konvensional, tingginya partisipasi masyarakat di ruang digital, dorongan ekonomi digital, dan kewirausahaan. Tantangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan akses. Inovasi digital masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial, meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan, mendorong partisipasi dan kolaborasi sosial, menciptakan solusi berbasis kebutuhan lokal, meningkatkan literasi dan keterampilan digital, mendukung pembangunan berkelanjutan. Inovasi digital di bidang ekonomi, marketplace lokal untuk UMKM, aplikasi penjualan online berbasis mikro, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk lokal. Inovasi digital di bidang pendidikan, kelas daring komunitas atau platform belajar berbasis relawan, konten edukasi di media sosial. Inovasi digital di bidang sosial, aplikasi donasi dan crowdfunding, platform relawan digital, sistem pelaporan masalah lingkungan. Yang inovasi digital di bidang kesehatan, konsultasi kesehatan daring, aplikasi pengingat obat, edukasi kesehatan melalui media digital. Inovasi digital di bidang lingkungan, aplikasi bank sampah digital, sistem pemantauan kebersihan lingkungan, kampanye lingkungan, dan berbasis media sosial. Bagi masyarakat, manfaat inovasi digital itu adalah akses lebih luas dan mudah ke berbagai layanan, peningkatan pendapatan dan peluang usaha, penguatan solidaritas dan kolaborasi sosial, peningkatan literasi dan keterampilan digital. Bagi pembangunan, solusi berbasis kebutuhan lokal, efisiensi sumber daya, partisipasi publik yang lebih tinggi, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Beberapa tantangan yang sering dihadapi itu yang pertama keterbatasan akses internet, dua rendahnya literasi digital, tiga keterbatasan modal dan pendanaan, yang empat keamanan dan privasi data. Peran pemerintah dan stakeholder untuk mendukung inovasi digital. Transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai pengguna, pengawas, dan pelaku perubahan. Menggunakan teknologi digital secara aktif, masyarakat berperan dengan memanfaatkan layanan digital, beradaptasi dengan sistem digital yang menggantikan layanan manual. Penggunaan aktif membantu mempercepat keberhasilan transformasi digital. Memberi masukan dan pengawas, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap layanan digital, melaporkan kendala atau penyalahgunaan sistem, mengawasi transparansi layanan publik digital. Beradaptasi terhadap perubahan teknologi, transformasi digital menuntut masyarakat untuk mau belajar teknologi baru, tidak menolak perubahan, dan mengembangkan keterampilan digital. Mendorong inovasi digital, masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kreator konten digital, pelaku UMKM digital, pengembangan ide dan solusi berbasis teknologi. Mengurangi kesenjangan digital, masyarakat yang sudah melek teknologi dapat membantu sesama dalam penggunaan teknologi, berbagi pengetahuan digital, mendukung program literasi digital di lingkungan sekitar. Mendukung budaya digital yang positif, masyarakat berperan membangun budaya digital dengan beretika di ruang digital, menghormati hak orang lain, menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif. Peran masyarakat dalam transformasi digital sangat penting sebagai pengguna, pengawas, dan pelaku inovasi. Dengan meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data, serta berpartisipasi aktif dalam manfaatan teknologi, masyarakat dapat mendukung terwujudnya transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Menjaga keamanan dan privasi data, masyarakat berperan dapat melindungi data pribadi, tidak menyebarkan informasi sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat, waspada terhadap penipuan digital. Kesadaran keamanan digital penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Meningkatkan literasi digital, masyarakat perlu memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat digital, memahami informasi di internet, menyaring berita hoax, menggunakan media sosial secara bijak. Literasi digital membantu masyarakat memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Terima kasih.